Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kejian Melinda, mahasiswa Universitas Wiralodra, Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4. Di sini saya ingin menceritakan kembali tentang novel yang sudah saya baca, yaitu novel Ronggeng Duku Paruk karya Ahmad Tohari. Novel ini bergenre novel sastra lama. Saya akan menceritakan kembali karena ini adalah sebuah tugas dari mata kuliah apresiasi prosa fiksi yang diampu oleh Ibu Imas Juida. Ikuti jalan kisah cerita Ronggeng Duku Paruk ya teman-teman. Oke, di dalam novel Ronggeng Duku Paruk mengisahkan sebuah keadaan perkampungan di salah satu daerah Jawa. Kampung tersebut terkenal ciri khasnya dengan ronggeng. Ronggeng ialah sebuah tarian yang menjadi salah satu ciri khas di desa Duku Paruk tersebut. Cerita dimulai ketika Duku Paruk dengan segala kebodohan, kemistisan, kemiskinan yang sudah hampir selama belasan tahun kehilangan suatu ronggengnya atau sosok ronggeng yang ada di Duku Paruk. Nah, di Duku Paruk sendiri banyak warga yang tinggal di situ, yaitu kurang lebih 23 kepala rumah tangga atau kepala keluarga. Duku Paruk sendiri yaitu berasal dari salah satu nenek moyang yang tinggal di situ dulunya, yaitu Ki Seca Menggala. Ki Seca Menggala yaitu Bromocoro, atau dalam bahasa Indonesianya Bromocoro itu penjahat atau perampok. Karena si Ki Seca Menggala ini menjadikan dirinya sebagai perampok atau seorang Bromocoro, dia dalam dirinya itu banyak kebodohan, kecabulan yang melekat dalam dirinya, dan dia mengasingkan diri di salah satu desa untuk dirinya bersembunyi, yaitu di desa Duku Paruk tersebut, dan dia juga meninggal di situ di desa Duku Paruk. Ki Seca Menggala meninggal dan dikuburkan di pekuburan di desa Duku Paruk. Sejarah desa Duku Paruk semuanya diketahui oleh Sakarya. Sakarya ialah kami tua di desa Duku Paruk. Semua orang di Duku Paruk mengetahui siapa si Sakarya ini. Si Sakarya itu kami tua di desa Duku Paruk, dan semua orang di desa Duku Paruk mengetahui siapa nenek moyang mereka, yaitu Ki Seca Menggala. Karena kebodohan serta kemiskinan dan kemistisan di desa Duku Paruk, maka mereka masih menganut kepercayaan yang tidak beragama. Karena kebodohan, kemiskinan, kecabulan, kemistisan di desa Duku Paruk menjadikan salah satu anak dari desa Duku Paruk, yaitu yang bernama Srintil, anak perempuan, dikorbankan menjadi salah satu ronggeng di desa Duku Paruk. Awal mula kisahnya yaitu ketika Srintil sedang bermain di sebuah perkebunan nangka, dan situ ada 3 anak laki-laki yang bernama Warta, Darsun, dan Rasus. 3 anak laki-laki tersebut sedang bermain di bawah pohon nangka, yaitu dia sedang menabu-nabu gendang dan sedang menggembala juga. Sedangkan si Srintil, dia sedang bermain membuat mahkota dari daun pelepah nangka. Di situ si Warta, Darsun, dan Rasus melihat Srintil yang sedang melenggak-lenggokkan tubuhnya atau sedang menari dengan lincah dan sedang berkidung. Kidung sendiri yaitu sebuah lagu yang biasa dinyanyikan oleh para ronggeng di desa Duku Paruk. Melihat si Srintil yang sedang bernyanyi atau berkidung dan menari-nari, ketiga anak laki-laki ini mengintipnya dari semak-semak pohon nangka, di belakang pohon nangka. Ketiga anak ini mengagumi dan menyaksikan sebuah tarian yang indah yang ditarikan oleh Srintil. Mereka tidak menyangka kalau Srintil itu bisa menari selincah itu dan sebagus itu. Maka ketiga anak lelaki tersebut menghampiri Srintil dan mengajaknya untuk bermain bersama. Tidak diketahui oleh orang-orang, di belakang semak pohon nangka juga si Sakarya melihat kejadian tersebut ketika Srintil menari-nari dengan lincah dan berkidung. Srintil tersebut suka ketika ada seseorang yang memujinya, dan si Srintil ini pribadi yang manja. Sakarya juga sekaligus menjadi kakek Srintil.
Sakaria itu kakak Serintil dan dia sebagai kami tua di desa Duku Paruk, dia melihat ada indang roh yang merasuki diri Serintil. Indang roh tersebut yaitu dari salah satu ronggeng yang sudah meninggal belasan tahun yang lalu. Saat ini usia Serintil yaitu masih sangat kecil, yaitu 12 tahun. Sedangkan usia ketiga anak laki-laki tersebut 14 tahun. Ketiga anak tadi yaitu Rasus, Warta, dan Darsun menghampiri Serintil. Dan Serintil itu tidak menyangka kalau dia tadi menari sudah diintip atau ditonton oleh ketiga anak tersebut. Si Serintil ini menjadi malu, tetapi ketiga anak laki tersebut memujinya dengan pujian, "Kamu sangat bagus Serintil menarinya, kamu seperti seorang ronggeng." Nah, Serintil ini tidak percaya dirinya menari itu seperti seorang ronggeng. Maka dia menanyakan, "Masa sih Kang, diriku seperti seorang ronggeng? Apakah pantas Serintil ini menjadi seorang ronggeng?" Melihat percakapan anak-anak yang sedang bermain tersebut, si Sakaria memberitahukan kepada salah satu dukun ronggeng yang berada di desa Duku Paruk tersebut, yaitu Kartareja. Kartareja sendiri mempunyai istri, Nyai Kartareja, yang biasa dijuluki di desa Duku Paruk. Sakaria menceritakan semua apa yang dia lihat tadi kepada Kartareja. Kartareja sendiri awalnya tidak percaya, tetapi Sakaria meyakinkan Kartareja bahwa di dalam diri Serintil itu yakni ada sebuah titisan atau penitipan roh indang yang diberikan oleh sebuah ronggeng. Karena dilihat dari mimik muka Serintil pada saat ketika dia menari, si Serintil itu mengundang berahi yang melihatnya. Karena ronggeng, ciri khas ronggeng itu mengundang berahi kepada seseorang yang melihatnya dan membuat kekaguman tersendiri kepada orang yang melihatnya ketika si ronggeng itu sedang menari. Ketika Sakaria memberitahukan kepada Kartareja, Kartareja ini tidak percaya dan dia ingin melihat langsung apa benar si Serintil itu bisa menari layaknya seperti seorang ronggeng. Di pedukuhan itu sendiri, kepercayaan suatu ronggeng itu sangat kuat. Dia percaya bahwa tidak ada seorang perawan yang dirasuki roh indang kecuali benar-benar si roh ini menitipkan wangsit kepada si diri perawan tersebut, yaitu yang sudah dilakukan kepada Serintil. Nah, Serintil dan ketiga lelaki tersebut masih bermain-main di perkebunan nangka. Serintil masih melenggak-lenggokkan tubuhnya dan menari-nari serta berkidung, tetapi ketiga teman lelaki ini dia sudah lelah untuk mengiringi Serintil untuk menari. Mereka memberikan suatu isyarat kepada Serintil untuk menghentikan suatu tarian tersebut karena mereka sudah lelah, tetapi Serintil tidak mau. Dia merengek dan dia tetap memaksa untuk mereka memainkan lagu-lagu kidungnya dan menabuh calungnya. Calung tersendiri yaitu suatu alat yang diiringi ketika sebuah ronggeng atau sebuah tarian ronggeng dipentaskan. Tetapi si Rasus ini mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dia mulai melakukan negosiasi atau tawar-menawar kepada Serintil. Kalau dia ingin lanjut, maka dia harus memberikan suatu imbalan. Serintil ini terheran-heran yang dimaksud imbalan tersebut, imbalan seperti apa. Nah, si Rasus menjelaskan lagi imbalan selayaknya seorang ronggeng. Si Serintil itu kebingungan. "Maksudnya apa, Kang?" tanya si Serintil. Setelah lama memikirkan apa yang dimaksud dari perkataan si Rasus, akhirnya Serintil memahaminya. Karena seorang ronggeng yaitu harus rela mengorbankan dirinya kepada lelaki yang meminta dirinya atau kepada seseorang yang sedang bertayub dengannya. Bertayub itu ketika si ronggeng menari, mereka menemaninya menari, dan tidak biasanya dia menyelipkan uang kepada buah dada dari seorang ronggeng tersebut dan nanti dibalasnya dengan imbalan berupa sebuah ciuman atau bermalam dengan si ronggeng tersebut. Dan Serintil ini melakukan
imbalannya yaitu dengan sebuah ciuman kepada ketiga anak laki tersebut, yaitu Warta, Darsun, dan Rasus. Beberapa hari kemudian setelah kejadian tersebut, Sakarya dan Kartareja selalu mengintip Srintil menari diiringi alunan calung yang ditabuh oleh Rasus dan kedua kawannya. Mereka yakin kalau Srintil itu benar-benar kemasukan Indang Roh Ronggeng. Pada hari baik, yaitu hari dimana yang diyakini dukun Ronggeng untuk penyerahan calon Ronggeng kepada orang tua asuh dari Ronggeng tersebut, yaitu Kartareja, di mana kakek Srintil menyerahkan Srintil kepada Kartareja untuk dijadikan Ronggeng dan diasuhnya. 11 tahun sejak kematian Ronggeng Duku Paruk itu, dan selama itu juga Duku Paruk tidak mendengar lagi suara calung, tetapi perkakas seperangkat alat gamelan calung itu masih tersimpan rapi dan bersih sehingga bisa layak untuk dipakai nanti ketika pengesahan Srintil menjadi Ronggeng. Tetapi kesulitan Kartareja sendiri yaitu mencari penabuh-penabuh dari gendang tersebut atau calung tersebut untuk nantinya mengiringi Srintil menari ketika pengesahan Srintil menjadi Ronggeng. Nah, beruntungnya si Kartareja ini menemukan salah satu pemain dari Ronggeng yang 11 tahun yang lalu yang belum meninggal, yaitu Sakum. Sakum yaitu sesosok lelaki yang buta, tetapi dia sangat lihai dalam memainkan calung. Dengan pengawasan indranya, dia dapat merasakannya ketika si Ronggeng itu menari dengan lenggak-lenggok tubuhnya yang indah. Dia dapat merasakannya dan dia dapat menampilkan suara-suara khas dari si Sakum tersebut, yaitu suara cabulnya ketika si Ronggeng menggel-gelkan pinggangnya. Senja yang ditunggu semua warga Duku Paruk. Malam hari itu, Kartareja dan seluruh warga Duku Paruk sibuk mempersiapkan untuk pertunjukan Srintil dan seperangkat alat ronggengnya, yaitu Sakum dan teman-temannya penabuh gendang. Malam itu juga Srintil didandani oleh Nyai Kartareja, istri dari Kartareja dukun ronggeng di desa Duku Paruk. Kulit Srintil dilumburi oleh tepung beras dan air kunyit, serta Srintil disuruhnya untuk mengunyah sirih supaya bibir Srintil terlihat merah merona. Seluruh anak-anak dan para perempuan itu sudah berkumpul di rumah Kartareja karena dia ingin menyaksikan Srintil dirias dan dia ingin menyaksikan kecantikan Srintil. Ada suatu hal yang disembunyikan oleh Nyai Kartareja, yaitu ketika Nyai Kartareja meniupkan mantra pekasih di ubun-ubun Srintil supaya terlihatan Srintil yaitu lebih cantik dari sebelumnya. Beberapa susuk emas pun dipasang oleh Nyai Kartareja kepada diri Srintil di setiap tubuh-tubuh Srintil. Ketika Srintil dituntun Nyai Kartareja dari rumahnya ke panggung untuk pementasan, seluruh mata warga desa Duku Paruk itu terpana kepada kecantikan Srintil, kelincahan Srintil dalam menari, dan tidak terkecuali dengan Rasus yang sedari tadi tidak berhenti menatap Srintil karena kecantikannya. Rasus masih tidak menyangka ketika beberapa hari yang lalu dia bermain dengan Srintil dan kedua temannya, dia dapat mencium Srintil. Nah, selang beberapa hari ketika pagelaran ronggeng itu berlalu, kejadian itu pun mengingatkan kepada kisah beberapa tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu, di mana ada sebuah tragedi, yaitu tragedi tempe bongkrek. Tempe bongkrek sendiri adalah tempe di mana yang dibuat dari ampas kelapa dan kedelai. Nah, tempe bongkrek itu mengingatkan kejadian pada belasan tahun yang lalu di mana kebanyakan dari anak-anak desa Duku Paruk termasuk Srintil, Rasus, Darsun, dan Warta kehilangan kedua orang tuanya atau mereka menjadi yatim piatu. Di dalam hati Rasus terjadi pergolakan batin. Dia antara senang, sedih melihat Srintil menjadi ronggeng. Senangnya karena di Duku Paruk kembali lagi menemukan sesosok ronggengnya. Tetapi sedihnya Rasus tidak bisa bermain-main lagi dengan Srintil karena orang tua asuh Srintil, yaitu Kartareja, tidak memperbolehkan Srintil untuk keluar rumah selama 1 bulan. Karena pada masa itu Srintil sedang dalam tahap
proses untuk menjadi ronggeng. Nah, pada saat pementasan kemarin yang Serintil disahkan menjadi ronggeng, ada warga yang berceloteh, dia melihat keris yang dipakai Serintil itu kebesaran, tidak pantas dipakai Serintil pada tubuhnya yang masih kecil dan mungil. Rasus sempat mengira dan Rasus sempat memikirkan itu. Ternyata Rasus ingat kalau Rasus itu mempunyai keris yang sama bentuknya dan pantas untuk Serintil pakai, yaitu keris dari peninggalan bapaknya si Rasus. Keris itu sebagai keris pengasih, yaitu keris jaran goyang, karena untuk membuat Serintil menjadi tenar dan Serintil menjadi banyak pelanggannya. Rasus mengasihkan keris itu secara diam-diam. Sudah 2 bulan Serintil menjadi ronggeng, tetapi ada Tuku Paruk mengaitkan masih ada 2 tahapan lagi untuk Serintil benar-benar menjadi ronggeng sejati. Yaitu yang pertama dengan melakukan upacara permandian di pekuburan makam Ki Seca Menggala. Ronggeng Duku Paruk beserta warga Duku Paruk itu tiba di cungkup makam Ki Seca Menggala. Mereka langsung melakukan upacara permandian yang dilakukan oleh calon ronggeng Duku Paruk, yaitu Serintil. Nah, sebelum melakukan upacara tersebut, lebih dahulu Sakarya dan Kartareja menyalakan pedupaan. Pedupaan itu supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ketika upacara itu berlangsung. Tidak dalam waktu lama, Serintil itu melangkah menuju cungkup pemakaman Ki Seca Menggala untuk memberikan penghormatan atau restu untuk menjadi ronggeng. Nah, setelah si Serintil resmi menjadi ronggeng Duku Paruk, setelah dia melewati beberapa tahap-tahapan dalam menjadi ronggeng Duku Paruk, yang pertama tahap upacara permandian di makam Ki Seca Menggala, dan yang kedua yaitu upacara buka kelambu yang terjadi pada Sabtu malam yang mengorbankan keperawanan Serintil diambil oleh orang yang mengikuti sayembara yang diumumkan oleh Kartareja, yaitu sayembaranya dengan membayar sebesar 1 koin ringgit emas. Barang siapa yang ingin meniduri Serintil atau bermalam dengannya harus mengikuti sayembara tersebut. Nah, merasa Serintil sudah tidak suci lagi di mata Rasus, maka Rasus itu pergi dari desa Duku Paruk. Dia merantau ke Dawan, dan di Dawan dia menjadi pelupas kulit singkong. Terus dia bertemu dengan sekelompok tentara dan dia dijadikan sebagai kacungnya. Kenapa bisa Rasus bertemu dengan sekelompok tentara ini? Karena pada masa tahun 1964 terjadi perampokan di kota Dawan dan mengakibatkan penghuni pasar Dawan itu takut dan bersembunyi. Pada saat itu Rasus bertemu dengan satu kelompok tentara. Dan pada tahun 1906 juga terjadi konflik peperangan atau konflik oknum-oknum dari Partai Komunis yang mengkambing hitamkan Partai Komunis dengan desa Duku Paruk, yaitu yang dimana golongan komunis ini atau oknum-oknum dari pergerakan G30 SPKI ini mengajak bekerja sama dengan golongan ronggeng Duku Paruk, karena di Duku Paruk terkenal dengan kebodohan, maka dia menganggapnya Duku Paruk itu tidak mengerti akan politik. Dan setelah itu, setelah ronggeng Duku Paruk bekerja sama dengan si oknum kepemerintahan G30 SPKI ini, dimana Serintil yang saat itu mengadakan pagelaran ronggeng Duku Paruk di desanya, dan dia mengakibatkan orang-orang atau penonton yang ada di situ menjadi ricuh karena penonton di situ semuanya pada bermabok-mabokan. Dan pada saat kejadian itu pula di desa tersebut banyak orang-orang yang mabok itu menghancurkan pemetakan sawah di desa Dawan. Dan di desa Dawan sendiri
orang-orang di Desa Dawan itu marah dan dia melaporkannya kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian pada saat itu mengira bahwa laporan dari Desa Dawan itu tidaklah benar, karena warga Desa Duku Paruk itu walaupun dia penuh dengan kebodohan, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Tetapi melihat kenyataannya bahwa pemetakan sawah itu rusak, dipanggillah Serintil dan Kartareja ke kantor polisi. Dan di situ juga Serintil dan Kartareja ditahan oleh kepolisian. Tetapi dengan tahanan yaitu Kartareja 2 bulan, Serintil selama 2 tahun. Nah, di saat Serintil ini ditahan, Serintil itu mendapatkan banyak sekali hidayah atau dia mendapatkan berbagai pembelajaran bahwa dimana dia itu dengan menjadi ronggeng itu tidaklah baik, karena ronggeng harus melayani seseorang yang ingin bersamanya, yaitu demi uang dia rela mengorbankan kesuciannya, dan demi kebudayaan yang ada di Ronggeng Paruk juga dia rela mengorbankan bagaimana semestinya dia menjadi perempuan yang seutuhnya, yakni perempuan yang memiliki rumah tangga yang baik dan perempuan yang bisa memberikan suatu keturunan. Nah, selang beberapa tahun setelah kejadian Serintil ditahan, Rasus itu mengetahuinya. Rasus pulang ke Desa Duku Paruk setelah dia menjadi tentara dan melihat kejadian tersebut. Rasus sangatlah iba hatinya karena Serintil ditahan. Tetapi pada saat itu pula Serintil sudah berubah, dirinya tidak ingin menerima tawaran meronggeng lagi. Tapi ada salah satu kejadian di mana setelah Rasus balik kembali pada dunia tentaranya untuk menjalankan tugas, dan Rasus belum sempat untuk menikahi Serintil karena tuntutan tugas dan karena tuntutan di Desa Duku Paruk juga yang tidak memperbolehkan untuk salah satu lelaki dari Desa Duku Paruk menikahi salah satu ronggeng yang ada di Duku Paruk. Maka karena adanya peraturan tersebut, Rasus itu belum bisa menikahi Serintil, kalaupun dia ada rasa kepada Serintil. Nah, ada suatu kejadian di mana si Serintil ini bertemu dengan Mbak Jus. Mbak Jus yaitu adalah pemborong dari kota Jakarta. Dia datang ke Duku Paruk untuk melakukan suatu pengukuran terhadap sawah-sawah yang ada di Desa Duku Paruk dan mengubahnya menjadi bendungan. Mbak Jus ini baik kepada Serintil dan kebaikan dan ketulusannya ini sangatlah bohong, karena Mbak Jus sebenarnya itu jahat. Dia mendekati Serintil supaya dia bisa menawarkan Serintil kepada bosnya, yaitu Broco. Broco itu bos dari si Mbak Jus. Karena si Broco ini suka bermain perempuan, maka dengan dia menawarkan Serintil, dia pasti si Broco ini mengasihkan proyek-proyek yang ada di Broco, yang ditangani Broco itu kepada Mbak Jus. Tetapi si Broco ini menolaknya karena melihat Serintil yang lugu dan Serintil yang tidak mau meronggeng lagi. Tetapi Serintil mendengar semua perkataan Mbak Jus kepada si Broco yang ingin menawarkan Serintil. Serintil tidak percaya dan Serintil ini merasa tekanan batinnya bergejolak. Dia merasa seperti ronggeng yang dulu yang menurutnya tidaklah baik, apalagi yang bilang itu Mbak Jus yang laki-laki yang menurut dia baik kepada Serintil. Nah, setelah kejadian itu Serintil menjadi gila, terganggu jiwanya, dan Rasus pulang lagi ke Duku Paruk. Dia membawa Serintil untuk diterapi di rumah sakit jiwa tentara di kota Eling-Eling. Nah, di kota Eling-Eling 2 tahun yang lalu Serintil ditahan. Dan setelah kejadian itu Serintil menjadi gila. Rasus merawatnya dengan baik dan dengan penuh cinta. Rasus menikahi Serintil walaupun Serintil ini masih dengan kegangguan jiwanya. Sekian cerita dari novel Ronggeng Duku Paruk yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata yang terucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.